Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa sahabat muslimah dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Tema obrolan kita pada kali ini adalah tentang personal branding muslimah. Mari kita belajar. Mendengar kata personal branding, kita akan terpukau pada kata brand. Merekkah? Sering kita mendengarnya untuk merek suatu barang maupun produk. Tapi kalau dihubungkan dengan personal, itu artinya berhubungan dengan manusia, kita. Bicara tentang produk brand, kita ingin tahu tentang nilai dan kualitasnya. Bicara tentang manusia, personal branding adalah tentang bagaimana mengetahui jati diri kita. Nah, mungkin banyak yang belum menyadari bahwa kita adalah aset dengan ilmu, pengetahuan, dan keahlian yang kita miliki. Your brand is what people say about you when you are not in the room. Jeff Bezos, founder of Amazon. Bahwa dirimu adalah apa yang orang lain katakan tentangmu. Penasaran kan? Apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita di hadapan publik. Personal branding tersebut secara alami menempel pada diri setiap orang, baik secara fisik maupun nilai. Jadi, kita mau dikenal seperti apa ya? Personal branding muslimah tentunya kita ingin dikenal dengan jati diri kita sebagai seorang muslimah. Bagaimana cara kita membangun jati diri sebagai seorang muslimah tersebut? Itulah personal branding kita. Personal branding muslimah dibangun dari 5 hal. Yang pertama, keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yarul ladzina dzalamu yarawna al-'adzab anna quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu sesungguhnya milik Allah, dan Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Dalam surat ini, Allah katakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Asyaddu hubban billah. Oleh karena itu, beriman kepada Allah berarti sangat rindu terhadap ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal itu karena apa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang berkehendak orang yang beriman, sehingga menimbulkan tekad yang kuat pada dirinya untuk menguatkan keimanannya. Dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dengan demikian, iman merupakan satu kesatuan keselarasan antara hati, ucapan, perbuatan, serta dapat dikatakan sebagai pandangan dan sikap atau gaya hidup kita. Kecintaan dan keimanan yang kuat ditunjukkan oleh para muslimah, sebagaimana kisah Rumaisa Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid
adalah seorang wanita keturunan bangsawan dari kabilah Ansor, suku Kharaj. Beliau adalah salah satu dari seorang wanita solihah yang memiliki kedudukan istimewa di mata Rasulullah. Beliau memiliki sifat keibuan dan wajah yang manis menawan. Selain itu, beliau juga berotak cerdas, hati-hati, dewasa, dan berakhlak mulia. Sehingga dengan sifat-sifatnya yang istimewa itulah, paman yang bernama Malik bin Nadar melirik dan mempersuntingnya. Sifat-sifat mulia seperti kecerdasan, kesabaran, dan kecerdasan beliaulah yang menurunkan kepada anaknya, yaitu Anas bin Malik, pembantu setia Rasulullah dan salah satu seorang sahabat yang mendekat. Beliau adalah salah satu dari 7 sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebelum menikah dengan Abu Thalha, suaminya ialah Malik bin Nazar, ayah dari Anas bin Malik. Namun, ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulaim, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulaim kemudian menawarkan Islam kepada suaminya yang ketika itu masih musyrik. Namun, di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Setelah suami pertamanya meninggal, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalha. Ketika meminangnya, Abu Thalha masih dalam keadaan musyrik, sehingga Ummu Sulaim menolak pinangan tersebut sampai Abu Thalha mau masuk Islam. Kekuatan iman yang dimiliki Ummu Sulaim begitu kuat, sampai-sampai saat Abu Thalha sedang berusaha untuk menikahinya, dia menawarkan mahar yang mewah dan harta yang banyak. Sekali lagi Ummu Sulaim tidak goyah, sekalipun beliau tidak tergoda dengan kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh Abu Thalha. Setelah mendapatkan penolakan dari Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim mengatakan bahwa jika memang dia akan beragama Islam, maka datangilah Rasulullah. Akhirnya Abu Thalha bergegas menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat itu tengah duduk bersama para sahabatnya. Melihat kedatangan Abu Thalha, Rasulullah berseru, "Abu Thalha telah datang kepada kalian," dan cahaya Islam tampak pada kedua bola matanya. Ketulusan hati Ummu Sulaim benar-benar terasa mengharukan relung-relung hati Abu Thalha. Ummu Sulaim hanya akan mau dinikahi dengan keislamannya tanpa sedikit pun tergiur oleh kenikmatan yang dia janjikan. Wanita mana lagi yang lebih pantas menjadi istri dan ibu selain Ummu Sulaim? Sehingga tanpa terasa di hadapan Rasulullah, lisan Abu Thalha yang basah mengucap kalimat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ummu Sulaim telah mengantarkan keislaman Abu Thalha sehingga menjadi suaminya. Masya Allah. Personel ini yang kedua adalah ibadah. Ibadah yang melekat pada muslimah, bagaimana semangatnya kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Kekuatan imannya mengantarkannya pada kenikmatan beribadah dengan memahami penciptaannya sebagai manusia, bahwa hakikatnya hanya untuk menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadamu. Jadi muslimah, bagaimana kalau kita masih menunda-nunda waktu sholat atau malas untuk memegang mushaf untuk mengaji atau beribadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan? Mari kita terus berbenah. Masih ingatkah kita tentang kisah Maryam? Karena kecintaannya kepada Allah, beribadah di dalam masjid, menghibahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Mari
Maryam selalu tinggal di mihrab tempat ibadah, senantiasa melakukan itikaf dan nyaris tidak pernah keluar dari tempat ibadah. Nabi Zakaria senantiasa memeriksa keadaannya dan mengunjunginya di mihrab. Lalu Zakaria mendapati sesuatu yang aneh di sana. Setiap kali ia berkunjung, ia dapati makanan di dekat Maryam. Saat ditanya, jawaban Maryam begitu menggoncangkan hati Zakaria. Maryam menjawab, makanan itu berasal dari hadapan Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Quran Surah Ali Imran ayat 37. Subhanallah, buah dari ketaatan Maryam dan ibadahnya kepada Allah, Allah mengirimkan hidangan dari surga. Masya Allah. Jadi dari semua ibadah kita akan kembali kepada kita. Personal branding yang ketiga adalah akhlak. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Menjadi seorang wanita merupakan anugerah yang terindah apabila dibingkai dengan keimanan dan akhlak yang baik. Tiada hal yang terindah bagi seorang muslimah melainkan gelar perhiasan dunia. Lebih sempurna lagi keistimewaan muslimah bila dilengkapi dengan karakter salehah yang melekat pada dirinya. Bagaimanakah akhlak seorang muslimah? Yang pertama, sosoknya adalah sosok yang penyayang dan ramah. Muslimah itu penyayang karena Allah sudah ciptakan dengan sifatnya, yang akan menjadi ibu untuk anak-anaknya, yang memberikan kasih sayang buat anak dan keluarganya. Bahkan salah satu kebesaran Allah dengan menitipkan rahim pada wanita. Masya Allah. Dan dalam rahim tersebut adalah salah satu asma dan sifat Allah yang penyayang yang dititipkan di dalam diri kita sebagai seorang muslimah. Dan karakter berikutnya adalah muslimah itu orangnya pemalu dalam menjaga kehormatan dan harga dirinya, pemalu untuk melakukan hal yang tidak baik yang melanggar perintah Allah. Sebagaimana kisah yang diabadikan dalam surah Al-Qasas ayat 25. Kemudian datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberikan minum ternak kami. Kenapa Allah menyebutkan cara jalan seorang perempuan di dalam surat tersebut ketika di hadapan laki-laki? Ini agar wanita tidak berlebihan dan menjaga dirinya dengan rasa malu ketika berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Rasa malu ini menjadi perisai yang menjaga diri dan kehormatannya. Kita mengerti sekarang begitu banyaknya remaja yang terlibat dengan pergaulan bebas. Bahkan dari data BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, selain narkoba dan HIV/AIDS, seks bebas kini menjadi masalah utama remaja di Indonesia. Penelitian survei kesehatan reproduksi Indonesia menemukan perilaku seks bebas bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan remaja Indonesia. Bahkan Kementerian Kesehatan merilis perilaku seks bebas remaja dari hasil penelitian di 4 kota besar. Hasilnya sebanyak 35,9% remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan dalam survei terbaru, 33% remaja usia 18-20 telah melakukan hubungan seksual. Astagfirullahaladzim. Kita tahu dampaknya dengan perbuatan itu, selain mendapatkan azab Allah, juga merugikan kaum muslimah. Sosok muslimah yang menjaga dirinya dengan rasa malu tidak akan mudah menurutkan hawa nafsunya dan menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya dalam busana yang tertutup dan syar'i, serta menjaga pergaulannya. Personal branding yang keempat adalah skill, keahlian.
Keahlian yang dimiliki harus dipelajari, didalami, dan ditekuni dengan sungguh-sungguh. Karena orang Islam itu hakikatnya adalah seorang pembelajar yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana tidak, kalau wahyu yang pertama saja adalah Iqra, bacalah. Kita diminta belajar bersungguh-sungguh di bidang yang kita minati. Mau menjadi dokter muslimah, guru, menteri, teknokrat, pengusaha, penyiar, apapun itu kita jalani dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Menjadi manusia muslimah yang cerdas, yang mandiri, serta memiliki martabat. Yang kelima adalah nilai atau value. Nilai ini harus selalu dikaitkan dengan skill. Bagaimana cara kita menghubungkan skill? Mari kita temukan mulai dengan pertanyaan. Kenapa kita harus belajar ini? Apa landasannya? Apa motivasinya? Kenapa kita mau belajar di kedokteran? Nilainya adalah agar kita bisa menolong sesama. Kenapa kita mau jadi guru? Karena kita ingin ilmu kita bermanfaat, memiliki nilai kemanfaatan untuk mendidik generasi. Kenapa kita mau jadi penghafal Al-Quran? Agar kita memiliki nilai dengan bisa mengajarkan Al-Quran dan mensiarkannya serta mengamalkannya. Kenapa kita mau jadi pengusaha sukses muslimah? Agar kita kuat secara ekonomi untuk bisa mendukung pendidikan Islam dan mengentaskan kemiskinan. Kenapa kita ingin menjadi ini dan itu? Tentunya agar kita memiliki nilai kebermanfaatan. Jangan sampai skill ilmu yang kita miliki kita gunakan dengan hal yang tidak jelas dan kurang baik. Semuanya harus mempunyai kebermanfaatan dan nilai sebagai wujud ibadah kita kepada Allah, dengan memberikan kebermanfaatan pada orang banyak, menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Masya Allah, tidak sulit untuk membangun personal branding muslimah, karena hakikatnya Allah menciptakan kita dengan fitrah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Kita tinggal menemukan kebaikan-kebaikan itu, kita asah, kita dekatkan kepada Allah diri kita. Kita perkuat keimanan kita baguskan ibadah kita indahkan akhlak kita lengkapi dengan skill kita. Dan kita akan temukan nilai-nilai yang luar biasa dalam hidup kita. Menjadi muslimah yang makin bersinar cemerlang, menjadi bidadari yang diridhoi oleh surga Allah, menjadi perhiasan di dunia dan bidadari di surga. Masya Allah, barakallah muslimah.